Ceritanya, kamu jadi kepala sekolah di sekolah sains yang seru. Kebetulan, hari ini adalah hari terakhir sekolah di semester ini. Kamu harus menangani semua masalah dan mastiin semua murid lulus ujian yang susah banget. Semua guru lagi nunggu di kelas mereka, kecuali guru memologi. Kamu lagi jalan di koridor sekolah, nyapa murid, lalu pergi ke ruangan kamu. Di ruangan itu ada laci buat nyimpan semua kunci pintu yang ada di sekolah. Kamu naruh kunci ruanganmu di sana, lalu duduk di meja. Kayaknya ada dokumen yang hilang. Ada yang nyuri jawaban buat ujian video game. Tapi gimana cara mereka masuk ke ruangan kamu? Padahal pintu dan jendelanya dikunci. Coba perhatikan deh, lubang ventilasinya sedikit terbuka. Rupanya salah satu murid masuk ke sana pagi-pagi banget. Sekretaris kamu ngetuk pintu. Kamu bilang kamu sibuk dan nyuruh dia datang lagi nanti. Kamu duduk di depan komputer, buka YouTube, dan nonton video lucu. Tiba-tiba internetnya mati. Pasti ada yang matiin listrik di sekolah. Ada generator di basement. Kamu ke sana dan ngeliat saklarnya dengan 3 orang di sampingnya. Mereka bilang nggak nyentuh apa-apa, tapi ada 1 orang yang bohong. Petugas kebersihan bilang lampunya mati waktu dia kesini buat bersih-bersih. Lisa adalah murid baru. Dia bilang dia tersesat di gedung itu dan nggak sengaja masuk ke sini. Ricky adalah alumni yang baru lulus. Dia kesini buat nyari miniatur kuda-kudaan, souvenir yang dia sembunyiin beberapa tahun lalu. Siapa yang bohong? Petugas kebersihan bawa ember sama lapel, jadi dia nggak bohong. Kamu ngelihat kuda di sudut ruangan itu, jadi Ricky jujur. Berarti Lisa yang bohong. Dia bilang dia murid baru, tapi ini kan akhir semester. Dia nggak mungkin masuk di akhir semester. Lagi pula, kamu kepala sekolah, dan kamu pasti tahu kalau ada murid baru. Lisa ngaku dia matiin listriknya buat ngeganggu ujian sains tidur. Kamu nyalain lagi listriknya, lalu pergi ke kantin buat sarapan. Kamu mesan kopi, duduk di meja, dan ketemu koki yang marah-marah. Dia bilang ada murid yang masukin sekantong gula ke panci sup. Kamu ngelihat sekeliling ruangan itu. Menurutmu, siapa pelakunya? Mereka ngambil mangkuk berisi sup dan sendok, tapi cowok ini ngambil piring dengan garpu. Dia nggak makan supnya karena tahu rasanya nggak enak. Kopi kamu udah habis, lalu kamu pergi ke ruanganmu. Kamu lewat koridor panjang dan ngelihat coretan di foto besar anjing yang merupakan maskot sekolah ini. Satpam berhasil menangkap 3 murid. Salah satu dari mereka pasti pelakunya. Kamu bisa tebak siapa? Cowok ini ngumpetin tangannya. Ternyata tangannya emang belepotan cat. Kamu lagi lewat ruang sejarah internet yang baru mulai ujian. Murid-murid yang lagi ngerjain ujian gak bersuara, tapi ada beberapa murid yang nyontek. Ayo cari mereka. Lihat cewek ini, dia masukin kabel earphone yang dia pakai ke lengan bajunya. Ada orang yang ngasih jawaban lewat earphone itu, dan cowok itu lagi ngeliat jawaban yang ditulis di kakinya. Ada yang bunyiin alarm kebakaran tuh. Semua murid berlarian keluar dari sekolah. Kamu mastiin semua orang udah keluar, tapi waktu pergi ke pintu keluar, kamu nyadar nggak ada api. Kamu juga nggak nyium bau asap. Pasti ada orang yang nyalain alarm buat mengganggu ujian. Kamu menangkap 3 murid dan salah satu dari mereka pelakunya. Tapi siapa? Alex bilang dia lagi di toilet waktu orang-orang panik. Amanda lagi ujian meme. Lucky lagi tidur di kantin. Siapa yang bohong? Amanda pelakunya. Guru memologinya nggak ada di kelas kan? Jadi dia jelas nggak ujian hari ini. Kamu keluar dan ketemu tukang kebun sekolah. Dia bilang ada yang motong mawar di taman sekolah. Tukang kebun itu mencurigai 3 orang.
kamu bawa mereka ke taman dan nanyain soal mawar itu. Lukman bilang dia di perpustakaan seharian, Mary lagi ujian sejarah internet, Johnny lagi olahraga di gimnasium. Siapa yang bohong? Lihat Lukman, lengan bajunya robek, mawar berduri kan? Bajunya mungkin rusak waktu dia motong bunga itu. Kamu ngelewatin kantin dan denger suara aneh. Ada orang yang kecapean dan bernapas kencang. Kamu nengok ke dalam dan ngeliat dua cowok di meja. Mereka lagi panco. Salah satunya kelihatan marah dan agresif. Dia menggoyangkan tangannya dan berusaha habis-habisan, tapi lawannya kelihatan tenang. Siapa yang bakal menang? Cowok di kanan, dia megang pinggiran meja dan nggak buang-buang tenaga buat gerakan yang nggak perlu. Dia pasti menang lawan cowok yang marah itu. Kamu masuk ruang tren. Kamu udah denger banyak tentang mata pelajaran ini dan guru muda yang punya pendekatan unik buat ilmu popularitas. Dia minta semua murid bikin profil baru di jejaring sosial buat peliharaan mereka di awal semester lalu. Sekarang, semua murid harus nunjukin jumlah subscriber dan like mereka. Murid yang profilnya paling populer akan dapat nilai besar. Murid-murid nunjukin foto hewan peliharaan mereka. Ada babi mini, hamster, kucing, ikan mas, bunglon, anjing, angsa, hamster, rakun. Semua fotonya cukup populer, tapi ada dua yang palsu. Hayo yang mana? Hamster. Dua murid itu punya foto yang sama persis. Mereka pasti ngambil foto itu dari internet. Kamu lagi mengamati ujian pseudofilsafat. Gurunya ngasih selembar kertas kosong buat semua murid, lalu dia bilang, ada banyak ungkapan filosofis di internet yang terlalu dangkal, kentara, dan konyol. Bahkan ada kutipan dari orang-orang terkenal yang nggak pernah mereka bilang. Tapi ada satu orang yang bisa bilang apapun yang mungkin aja benar atau salah. Dia bisa bilang hal baik dan buruk, dan nggak ada orang di dunia ini yang bisa membuktikan kalau orang ini nggak bilang kayak gitu. Tulisan orang ini nggak diragukan. Siapa orang ini? Setelah 5 menit, murid-murid ngembalin kertas mereka. Mereka nulis nama atlet, saintis, miliuner, dan pengusaha terkenal. Tapi cuma ada satu murid yang benar. Dia cuma nulis satu kata. Apa kira-kira? Anonim. Kamu lagi jalan-jalan di sekolah waktu dengar teriakan orang. Beberapa murid lari dari kelas biologi. Mereka bilang ada ular berbisa yang kabur dari terarium dan sekarang masuk ke kelas itu. Jadi bahaya banget belajar di kelas itu. Kamu udah manggil pawang, tapi kamu harus nemuin ular itu biar bisa ditangkap. Perhatikan baik-baik dan temukan ular itu. Lihat foto ular di sudut jauh kelas itu. Salah satu ular ini asli karena ekornya keluar dari gambar itu. Masalah kamu berikutnya ada di tempat parkir. Guru sihir ngasih tahu kamu kalau ada orang yang ngempesin ban mobilnya. Kayaknya salah satu murid balas dendam sama guru itu karena nilai ujiannya jelek. Untungnya ada ban serep di bagasi. Tapi masalahnya kamu nggak punya 4 baut buat masang ban itu. Gimana cara kamu bantuin guru itu? Lepas 1 baut dari 3 ban lainnya dan pasang 3 baut itu ke ban baru. Sekarang, semua ban punya 3 baut. Itu cukup buat membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Kamu lagi jalan ke ruangan kamu buat tidur sebentar, tapi tiba-tiba ada suara retakan. Kamu nemu pecahan kaca di halaman. Ada yang melempar batu ke jendela di lantai 3. Kamu harus nyari tahu siapa pelakunya di antara 3 tersangka ini. Koki, tukang kebun, dan murid. Koki bilang dia lagi bikin burger di dapur. Tukang kebun bilang dia lagi nyiram mawar di taman. Murid itu bilang dia lagi duduk di perpustakaan waktu kejadian itu. Siapa yang bohong?
tukang kebun. Mawarnya kan sudah dipotong murid, jadi nggak ada mawar yang harus disiram tukang kebun. Akhirnya udah waktunya pulang. Semua murid lulus ujian dan udah pulang. Kamu lewat koridor panjang dan dengar suara ketukan. Beberapa orang terjebak di gimnasium. Kuncinya hilang dan pintu itu cuma bisa dibuka dari luar. Kamu harus nolong mereka. Tapi di mana kamu bisa nemu kuncinya? Ada laci di ruangan kamu dengan semua kunci pintu yang ada di sekolah kan? Kamu berhasil ngebuka gimnasium itu. Akhirnya kamu bisa duduk di ruanganmu dan nonton YouTube. Semua masalah udah beres. Sekarang tinggal istirahat deh. Marco dan Yani baru aja nikah dan mau honeymoon ke pulau romantis. Tapi tiba-tiba mereka mengalami masalah. Setelah Pak Sutri itu check-in di hotel, Yani udah nggak ada. Si manajer hotel kemudian ngasih tahu kalau Marco harus ikut main game agar istrinya bisa kembali. Kalau bisa menang, mereka akan mendapat hadiah uang tunai yang bisa dipakai untuk foya-foya selama honeymoon. Marco terpaksa mengiyakan aja. Pria tadi kemudian ngasih Marco jaket khusus sambil bilang, "Mulai besok pagi, kamu harus ngeberesin semua tugas dariku sebelum matahari terbenam agar istrimu bisa selamat." Marco pasti perlu bantuanmu nih, biar dia bisa dapetin hadiah dan nyelamatin istrinya. Keesokan paginya, Marco sudah berada di dekat pintu masuk labirin besar. Dindingnya menjulang tinggi, dan pastinya dia nggak bisa kabur dari situ. Marco jadi khawatir kalau dia cuma asal-asalan masuk, nanti malah dia nggak bisa keluar kan? Gimana dia bisa lolos dari labirin itu tanpa kesasar dan ngabisin banyak waktu? Untuk keluar dari labirin, caranya cuma satu. Jadi Marco harus naruh tangan kanannya di dinding sebelah kanan sambil berjalan. Selama perjalanannya, dia pasti akan memasuki jalan buntu. Tapi kalau dia menyusuri sebelah dinding yang tepat, dia akan bisa kabur untuk nyari pintu keluarnya. Akhirnya Marco masuk ke labirin itu. Beberapa menit kemudian, dia berbelok dan ngelihat penjaga ini yang mencoba mencegatnya. "Sorry bro, kamu harus jawab teka-tekiku dulu kalau mau lewat. Produk apa yang harus dipecah sebelum bisa dipakai?" Apa kamu tahu jawabannya? Telur. Penjaga itu cuma diam dan ngasih jalan agar Marco segera lewat. Tangan kanannya ditaruh di dinding sebelah kanan lagi saat dia ngelanjutin perjalanan. 20 menit kemudian, cowok itu ngelihat sebuah pintu dalam kondisi terkunci. Di dekatnya terpasang 5 tombol, tapi cuma 1 tombol yang bisa dia pakai untuk membuka pintu. Kalau dia salah pilih, pintunya akan diblokir sampai matahari terbenam, dan dia nggak akan bisa lagi nolongin istrinya. Pilih tombolnya dengan bijak ya. Tombol mana yang bisa dipakai untuk membuka pintu? Semua tombolnya punya ciri khas. Nggak seperti yang lainnya, tombol pertama nggak punya garis luar. Bentuk di tombol kedua paling beda. Tombol ketiga punya warna khas, dan gambar di tombol keempat paling kecil. Ternyata cuma tombol keempat yang nggak punya keistimewaan. Makanya kelihatan biasa aja. Pasti Marco bakalan mencet tombol yang ini juga. Ternyata tombolnya betul. Setelah pintunya ngebuka, Marco langsung melangkah masuk. Tangan kanannya memegangi dinding sembari dia melanjutkan perjalanannya. Asik, ternyata udah waktunya sarapan nih. Marco langsung menuju ke sebuah meja. Di situ ada 3 apel, tapi cuma salah satunya yang layak dikonsumsi. 2 apel lainnya beracun, tapi Marco harus tetap sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Wah, apel ini ada uletnya tuh. Berarti buah yang ini nggak beracun dan bisa dikonsumsi. 20 menit kemudian, Marco ngelihat 2 pintu di hadapannya. Tapi dia cuma bisa milih salah satu pintu. Pintu pertama menuju jalan keluar dan pintu kedua menuju labirin. Pintu mana yang harus dia pilih? Wah, di celah pintu sebelah kanan ada cahayanya tuh.
Berarti itu pintu keluarnya. Marco langsung ngebuka pintunya, dan itu memang pilihan yang tepat. Setelah berhasil keluar, dia memasuki hutan lebat. Pemandangannya memang cantik, tapi dia harus terus berjalan karena waktunya sudah mepet. Tapi dia harus pergi kemana ya? Di hadapannya sudah ada 3 penunjuk jalan yang diberi keterangan dengan huruf acak. Kira-kira jalan mana ya yang harus dipilih Marco? Sebetulnya di situ ada petunjuknya loh. Kalau semua hurufnya tersusun rapi, penunjuk jalan pertama berbunyi jalan benar, yang kedua berbunyi jalan salah, dan penunjuk ketiga berbunyi lebih salah. Ini sih udah jelas. Marco harus milih jalan ke arah kiri. Beberapa saat kemudian, Marco sudah sampai di depan kastil kuno. Dia harus masuk ke kastil itu untuk ngecek kondisi di dalamnya. Tapi saat dia sampai di depan pintu, ternyata pintunya dikunci dan dia perlu password untuk membukanya. Jadi gini deretan angkanya. Password itu perlu 4 digit angka lagi. Apa kamu nebak semua angkanya? 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18. Jadi angka selanjutnya adalah 2 dan 9 alias 29 yang dihasilkan dari angka 11 ditambah 18. Dan 18 ditambah 29 sama dengan 47 alias 4 dan 7. Maka passwordnya adalah 2947. Nah, bener kan? Pintunya langsung ngebuka dan Marco mulai memasuki koridor gelap yang dipenuhi debu. Tapi saat dia melangkah, kakinya tiba-tiba nyenggol benang di lantai. Kemudian jebakan di atas kepalanya langsung jatuh ke arahnya. Untung ada solusinya. Cowok itu ngelihat 3 tombol beserta petunjuknya yang tergantung di dinding. Kalau Marco mencet tombol biru, jebakan itu akan dibanjiri air dan tetap ngebuka cuma selama 10 menit. Padahal rata-rata manusia cuma bisa menahan nafasnya selama 3-4 menit. Tombol hijau bisa dipakai untuk ngebuka semua jebakan sekaligus. Tapi coba deh amati lebih dekat. Di ruangan itu masih ada 1 jebakan lagi. Dan di dalamnya ada serigala lapar. Tombol oranye akan membuat bagian bawah jebakan tiba-tiba hilang. Kemudian Marco akan jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi aligator lapar. Pintu mana yang seharusnya dia pilih? Udahlah, jangan coba-coba ngelakuin hal berisiko. Pilih yang pasti-pasti aja lah. Kalau Marco mencet tombol biru, airnya akan lewat di sela-sela jeruji jebakan. Dan dalam 10 menit, dia akan bebas. Perangkap itu segera ngebuka. Di situ Marco ngelihat lorong panjang berkelok-kelok. Dan kali ini, dia harus milih belokan yang tepat. Tapi gampang aja sih, karena saat ini dia sudah berada di galeri seni dengan banyak lukisan. Di tiap belokan dia ngelihat 2 lukisan. Dan dia harus memilih lukisan yang asli. Bantu dia ngebedain lukisannya ya. Kita mulai dari lukisan pertama. Mana yang asli? Keduanya kelihatan mirip lukisan The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi coba amati baik-baik deh. Di salah satu lukisannya ada gambar pesawat tuh. Van Gogh pasti nggak ngelukis objek semodern itu kan? Lukisan ini pasti cuma replika. Jadi sebaiknya Marco milih belokan yang ini aja. Setelah ngebelok lagi, dia harus nentuin pilihannya lagi. Dan lukisan kali ini adalah Girl with a Pearl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Kayaknya cewek yang ada di lukisan aslinya nggak memakai tindik hidung deh. Jadi lukisan di sebelah kanan palsu dan Marco harus belok kiri. Pasti kamu familiar sama lukisan ini kan? Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisannya ngaco banget. Apa kamu tahu bedanya? Waduh, di belakang cewek sebelah kanan ada mobil yang lewat di jalan tuh. Berarti Marco harus belok kiri.
Ini adalah lukisan The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang cuma replika? Yang di sebelah kiri, ponsel modern yang rusak kayak gini, pasti nggak ada di sini lah. Udah Marco, belok kanan aja. Satu lagi ya, lukisan ini berjudul American Gothic, karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik gambarnya ya, biar kamu bisa bantuin Marco. Lelaki di lukisan sebelah kanan punya tato di jarinya. Ya, itu sih palsu. Berarti Marco harus belok kiri. Marco sudah ada di lorong gelap yang diterangi sejumlah obor. Di depannya ada 3 pintu, dan tiap pintunya bisa aja membawanya ke tempat yang dia perlukan. Tapi di balik masing-masing pintu, sudah ada bahaya yang mengintai. Menurut petunjuk di dinding, balok besi dan sensor gerak terpasang di balik pintu pertama, dan balok itu bisa ngancurin siapapun yang masuk ke dalamnya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat sasaran. Di balik pintu ketiga, pecahan kaca memenuhi lantainya. Pintu mana yang harus dipilih Marco? Dia harus milih pintu ketiga. Kaca di situ nggak akan jadi masalah kok. Dia akan pakai sepatu. Akhirnya, Marco bisa ngeliat istrinya, tapi cewek itu terperangkap di dalam akuarium dan sebentar lagi bakal kehabisan oksigen. Apesnya lagi, di situ ada 2 akuarium dan 2 cewek yang wajahnya sama persis. Waduh, Marco harus nentuin Yani yang asli nih. Dan dia cuma punya 1 kesempatan. Cewek mana yang jadi istri aslinya? Lihat, salah satu dari mereka punya tato berhuruf M di pergelangan tangannya. M adalah singkatan dari Marco. Dia pasti istrinya. Marco langsung menghampiri cewek itu dan membawanya keluar dari air. Setengah menit kemudian, Yani siuman. Mereka harus keluar, dan sekali lagi, ada 3 jalan keluar. Di balik pintu pertama, ada serigala lapar. Di balik pintu kedua, lantainya terbakar. Dan kali ini, sepatu nggak banyak ngebantu. Di balik pintu ketiga, ruangannya dipenuhi gas beracun. Gimana cara mereka keluar dari situ? Lantainya terbakar, tapi mereka punya akuarium penuh air. Apinya nggak begitu besar, jadi air ini pasti bisa memadamkan apinya kan? Jawabannya ternyata benar. Marco dan Yani keluar melalui pintu kedua dan berlari menuju jalan keluar di depan mereka. Di jalan keluar, mereka sudah dicegat seorang penjaga. Selamat, kalian telah nyelesain misi ini. Tapi kalian harus mencahin teka-teki terakhirku dulu sebelum keluar dari sini. Planet Saturnus, Uranus, Venus dan Mars memilikinya. Tapi bumi nggak punya sama sekali. Apakah aku? Huruf S. Gampang kan? Winda dan teman kosnya mau nyari kerja biar mereka bisa nabung untuk jalan-jalan. Rencananya mereka mau keliling Asia selama libur semester depan. Winda langsung download aplikasi portal kerja, tapi aplikasi itu malah nunjukin teka-teki yang harus mereka pecahin. Besok aku pasti ada, kemarin juga aku masih ada, tapi hari ini aku nggak ada. Apakah aku? Winda langsung bisa nebak jawabannya dan lulus tes. Memangnya tadi dia jawab apa sih? Jawabannya adalah huruf E. Setelah melengkapi data diri, Winda langsung dapat 3 tawaran pekerjaan. Pak Joni perlu asisten barista di kafenya karena barista utama di situ lagi cuti. Bu Tina perlu bantuan seseorang di peternakan lebahnya, sedangkan Danu butuh pencuci mobil dan dia bersedia nawarin gaji yang lumayan gede. Pekerjaan apa yang sebaiknya Winda pilih?
Di peternakan lebah ini ada kucing terbang, jadi kemungkinan kondisi di situ kurang aman. Mobil ini ternyata bukan milik Danu. Lihat aja gambarnya. Mobil itu ternyata hasil curian dan Danu udah mencurinya. Jadi sebaiknya Winda milih kerja di kafe aja deh. Setelah sampai di kafe, Winda langsung ngeliat keanehan. Apa kamu juga tahu? Di rak cupcake ini ada ikannya. Pemilik kafe Pak Joni malah bilang, "Itu sih cuma prank kecil buat ngetes kejelianmu." Pria itu kemudian ngasihin celemek ke Winda dan minta Winda untuk segera bekerja. Tapi Winda ngembaliin celemeknya karena dia yakin pria itu mau ngeprank lagi. Kenapa bisa gitu? Logo kafe yang nempel di kaos Pak Joni nggak samaan kayak logo di celemek tuh. Rupanya Pak Joni masih ngetes kejelian Winda. Beberapa saat kemudian, 6 orang mahasiswa masuk ke kafe. Winda gugup banget karena mereka adalah tamu pertamanya. Dia nanya, "Kalian mau pesen apa?" Tapi mereka malah ngajakin Winda buat main tebak-tebakan. Cowok pertama nunjukin gambar 2 emoji ini. Lalu Winda berhasil nebak jawabannya. Memangnya cowok itu pesen menu apa sih? Sandwich. Cowok ini juga nggak mau kalah. Dia nunjukin 2 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen mashed potato. Selanjutnya ada mahasiswa ini, dia ngeliatin kombinasi gambar ini ke arah Winda. Apa kamu bisa nebak? Dia pesen fish finger. Cewek ini mau pesen makanannya dengan nunjukin 3 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen pepperoni pizza. 4 orang dari ke-6 mahasiswa itu pesen minuman teh daun raspberry. Tapi 2 sisanya pesen minuman lain. Robi pesen limun dan Rosi pesen double espresso. 5 menit setelah menikmati teh mereka, ke-4 mahasiswa itu pingsan. Winda langsung menelpon ambulans dan dia curiga kalau Rosi dan Robi udah usil sama ke-4 temennya itu. Jadi Winda nanya ke mereka, "Kok tadi kalian pesen minuman lain?" "Aku alergi sama blackberry, Kak. Jadi pesennya limun aja," jawab Robi. Lalu Rosi bilang, "Aku perlu banyak kafein karena semalam gak bisa tidur." Siapa yang berbohong? Robi, cowok itu bilang kalau dia alergi sama blackberry. Tapi kan temen-temennya minum teh daun raspberry. Gak nyambung lah. Sebelum jam kerjanya berakhir, Winda masuk ke basement cafe untuk ngecek stok air minum. Tapi tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan dia harus nyari jalan keluar. Winda mulai masuk ke lorong gelap dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada lampu bercahaya ultraviolet kuat. Di balik pintu kedua ada anjing galak. Dan di balik pintu ketiga ada kobaran api besar. Pintu mana yang harus Winda pilih? Pintu ketiga, dia bisa ngambil air minum di basement untuk nyiram apinya. Keesokan harinya, Winda diminta untuk nganterin buku, dan setelah tiba di alamat tujuan, dia ngeliat gedung berpintu logam. Ternyata pintunya dikunci tuh. Tapi di dekat kunci kombinasi, ada tulisan mawar, daisy, lidah buaya, dan bunga matahari. Apa kamu bisa nebak kodenya? Aku kasih petunjuknya juga deh. Salah satu kata di situ beda sendiri. Kira-kira kata apa ya? Lidah buaya, tanaman ini nggak termasuk bunga.
Akhirnya Winda bisa masuk ke gedung itu dan buku bawaannya dia serahin ke wanita tua ini. Kemudian si nenek bilang begini, "Saya akan ngasih kamu uang tip kalau kamu bisa jawab teka-teki ini. Mamaku awan, papaku angin, anak lelakiku aliran sungai jernih, dan anak perempuanku adalah buah ranum. Pelangi jadi tempat tidurku dan bumi jadi persinggahan terakhirku. Aku bisa membawa nikmat, bisa juga memicu petaka. Apakah aku?" Bantuin Winda buat nebak jawabannya dong, biar dia dapat uang tip dari si nenek. Jawabannya adalah hujan. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. "Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior? Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya?" Tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F. Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, "Saya nggak tahu Dani, Pak. Gimana saya bisa mengenali dia?" Si bos cuma menjawab, "Dia pakai topi merah." Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari? Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally, jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda? Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan?
Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Oke, terakhir nih, apa kamu bisa nemu warna cat yang paling mencolok? Jelas cat yang nomor 8 dong. Winda dapat pekerjaan baru sebagai manajer supermarket. Dia nugasin Vicky dan Fiona untuk jaga di shift malam, jadi mereka harus nyetok ulang makanan di supermarket 24 jam di mall itu. Awalnya kedua cewek itu takut berada di dalam mall yang gelap gulita, tapi mereka harus lewat situ untuk masuk ke supermarket. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka memberanikan diri. Winda datang lagi jam 3 pagi untuk ngecek mereka. Tapi ternyata laci kasir di situ udah ngebuka dan uangnya nggak bersisa. Winda langsung menginterogasi mereka dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian lakukan saat terjadi pencurian? Vicky bilang, tadi rak keripiknya hampir kosong, jadi aku harus pergi ke gudang buat nambah stok. Tapi kardus keripik di situ udah dipindahin dan aku harus nyariin kardusnya sampai 15 menit. Pas aku balik lagi, duit di meja kasir udah lenyap. Fiona menjelaskan, tadi tugasku udah beres, jadi aku langsung pergi untuk belanja di toko lain. Dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Fiona, pencurian itu terjadi di malam hari dan semua toko pasti udah tutup. Mana mungkin dia shopping-shopping selarut itu kan? Karena nggak bisa mengelak lagi, Fiona langsung kabur dari supermarket. Winda kemudian melakukan investigasi sendirian. Ternyata Fiona punya 4 teman dan Winda yakin dia ngumpet di rumah salah satu temannya. Karena bukan petugas kepolisian, Winda nggak megang surat perintah penggeledahan untuk ngecek cewek itu, tapi dia masih bisa stalking foto IG terbaru mereka. Amati baik-baik keempat gambar ini ya. Kira-kira siapa ya yang ngumpetin Fiona? Cowok ini nggak sendirian. Di pundak kirinya ada tangan tuh. Dan ternyata itu cat kuku Fiona. Wah, kena deh. Winda menerima bonus dari pemilik supermarket karena dia udah berhasil nangkep penjahat itu. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Pecahin teka-teki ini ya, biar kamu bisa nebak negara tujuan Winda. Bener banget, dia ada di Cina alias Tiongkok. Setelah berkeliling Tiongkok, menurutmu Winda akan ke negara mana ya? Jepang. Terus kemana lagi? Ke Singapura atau Singapura? Mantul. Winda udah sampai di bandara, tapi semua pintu di situ tiba-tiba dikunci oleh petugas bandara. Lalu dia mendengar pengumuman ini, Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Seorang penjahat ulung telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam bandara. Mohon untuk tetap tenang berhati-hati, semua pengoperasian di bandara akan segera dibuka setelah kami berhasil melacaknya. Winda mau ke toilet dulu, dan setelah sampai di toilet wanita, dia langsung menghubungi petugas keamanan bandara. Kenapa gitu? Lihat bayangannya deh, penjahat itu lagi ngumpet di bilik kamar mandi kedua. Penjahat itu akhirnya ketangkep dan Winda bisa ngelanjutin perjalanannya. Setelah check-in, Winda masuk ke gerbang dan di atas pesawat, dia dideketin cowok cakep bernama Cokro. Tanpa Aminoto ya. Cowok itu bilang Winda udah duduk di kursinya, kemudian Winda nunjukin boarding pass-nya sambil bilang kalau cowok itu udah salah. Tapi Cokro tetap ngotot, jadi siapa yang bener nih? Winda,
Nomor kursinya 16I, sedangkan di boarding pass Cokro tertera nomor 19I. Aduh, balik dulu kertasnya, Mase.